Halo sobat. Gimana? Kamu khawatir kalau jurusan yang dipilih sekarang tidak terlalu dibutuhkan di dunia kerja nantinya? Nah, santai. Santai-santai gimana? Kuliah bertahun-tahun, kalau salah jurusan gimana dong? Kata seorang ibu-ibu saat rapat. Kasihan anak gue. Lanjut ibu-ibu itu. Dia pipis di celana. Apa hubungannya sama kuliah, Bu? Seketika rapat tersebut bubar. Ya, kita balik lagi ke jurusan. Tentukan jurusan kuliah dari sebelum kuliah, supaya kedepannya kamu tidak merasa stres karena salah jurusan. Sekaligus bisa menentukan pekerjaan di bidang apa yang cocok untuk kamu, juga jurusanmu. Tapi masalahnya, kamu belum tahu jurusan apa yang sering dibutuhkan di dunia kerja. Waduh, pilih jurusan ngarit aja, bareng gue. Prospek kerjanya bagus, bisa dimanapun. Ayolah. Sepertinya menarik. Jadi mau gabung? Putar dulu intronya. Sudah capek-capek kuliah, setelah lulus masih bengong. Mas, penasaran nggak jurusan apa yang sering dibutuhkan di dunia kerja? Loh, ditanya kok malah ngamuk. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ulas 9 jenis telur asal Indonesia. Iya bukan dong. 9 jurusan kuliah yang populer dan dibutuhkan pada dunia kerja. Jurusan ke-9, manajemen. Jurusan ini pada umumnya mudah diterima di lembaga pemerintahan ataupun perusahaan swasta manapun. Setiap perusahaan pasti memerlukan manajemen untuk mengoperasikan sistem yang ada di perusahaan. Dikutip dari berbagai sumber, penghasilan jurusan manajemen ini sampai berjuta-juta. Bahkan mereka siap bekerja tanpa digaji loh. Oh ya enggak dong, lo aja sana yang kerja kalau begitu. Makan apa keluarga gue kalau tidak digaji? Jangan marah-marah dong, kita lanjut lagi. Jurusan ke-8, desain komunikasi visual atau sering dikenal DKV48. Beda dong, itu grup band JKT48. Iya, kuliah di jurusan ini menjadi sangat populer di beberapa tahun terakhir. Faktanya, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sebagai desainer grafis, ilustrator, fotografer, animator, web designer, hingga desainer produk industri. Di jurusan ini, kamu nantinya akan belajar bagaimana menyampaikan pesan hanya melalui sebuah desain. Gambarnya keren, Bang. Terima kasih atas pujiannya. Doakan ya, semoga ini bisa menang lomba internasional. Tetapi, yang menarik dari sini adalah seorang sarjana di KAVI harus bisa mengolah pesan menjadi informatif hingga mempengaruhi penerima pesan. Jurusan ke-7, ilmu hukum atau hukum. Dalam jurusan ini, mahasiswa tentunya akan mendalami tentang berapa harga outfit lo. Ngapain mendalami mundut? Jelas mahasiswanya itu belajar ilmu hukum dong. Belajar dari berbagai segi, baik praktek maupun teori. Dengan menjadi lulusan hukum, kamu dapat berkarir sebagai advokat atau bekerja sebagai staf legal atau legal advisor pada perusahaan. Dan hampir setiap perusahaan besar membutuhkan seorang legal advisor. Sebagai legal advisor, kamu akan mengelola segala urusan perusahaan yang berhubungan dengan hukum. Jurusan ke-6, akuntansi. Jurusan akuntansi menjadi jurusan yang paling diminati, terutama untuk yang suka dengan mukbang. Bercanda mulu, yang suka perhitungan dong. Kalau yang nggak suka gimana, Pak? Tanya seorang anak kepada seorang bapak. Dicoba aja dulu nak, jawab bapak. Tapi kan Pak, buat anak nggak boleh coba-coba. Bapak itu pun kesal. Untuk peluang kerja lulusan akuntansi pun sangat luas, dari konsultasi keuangan, manajemen keuangan, auditor, kasir, hingga akuntan tetap dibutuhkan di setiap perusahaan. Karena sangat dibutuhkan, hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta selalu ada jurusan akuntansi. Jurusan ke-5, pendidikan dokter atau kedokteran. Negara kita Indonesia pasti akan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga dokter. Bukan hanya dokter umum, namun juga dokter spesialis. Dan menjadi seorang dokter selalu memiliki penghasilan yang tinggi di setiap rumah sakit. Apabila itu adalah dokter spesialis, pasti dapat gaji yang lebih rendah. Ya pasti lebih tinggi dong. Jurusan ke-4, ilmu bisnis. Di kehidupan sehari-hari, pasti tidak luput dengan kebutuhan ekonomi.
Maka dari itu, penerapan ilmu bisnis tentu akan selalu terpakai sampai kapanpun di setiap aspek dan industri. Alumni di jurusan ini tidak tergantung dengan perusahaan, namun kamu justru bisa memulai karir sendiri sebagai pembisnis. Bisnis ikan lele, jualan pakaian, ataupun hal lain. Tapi jangan MLM dong. Jurusan ketiga, Teknik Informatika. Jurusan teknik informatika ini sudah pasti akan menjadi salah satu yang paling menjanjikan di masa depan. Tidak seperti janji pasanganmu yang palsu. Tenaga kerja di bidang ini banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi, tak perlu lagi diragukan. Jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang paling banyak peluang kerjanya. Jurusan kedua, Pertambangan dan Perminyakan. Jurusan pertambangan dan perminyakan menjadi yang paling dicari. Gajinya pun tak kalah menggoda. Seperti judul lagu Noah, "Kala gaji menggoda." Itu kala cinta menggoda, Bambang. Pamungkas. Di Indonesia, hanya ada beberapa kampus saja yang menyediakan jurusan ini. Banyak lapangan pekerjaan yang tersedia setiap tahunnya untuk jurusan pertambangan dan perminyakan. Jurusan ke-1, Teknologi Informasi. Kuliah di jurusan Teknologi Informasi hampir sama 11, 12, 13, 14. Kebanyakan dong. Ya, maksudku tidak berbeda jauh dengan jurusan Teknik Informatika. Teknologi informasi lebih ke analisa dan kebutuhan yang akan dibangun. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari jurusan ini. Untuk gajinya sendiri pun sudah pasti tinggi. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan jurusan kuliah apa yang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja? Sehingga kamu lulus mudah mendapatkan pekerjaan. Namun yang perlu diingat, semua jurusan kuliah pasti diperlukan di dunia kerja. Mengapa? Karena pada dasarnya tidak ada ilmu yang tidak berguna, baik itu ilmu teknologi, kedokteran, ekonomi, sastra, filsafat, agama. Semua jurusan tersebut pastilah diperlukan di dunia kerja. Terima kasih dan alhamdulillahirobbilalamin.